Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di Aksara Akuntansi Bersuara, podcast Departemen Akuntansi FEBUM, ruang bincang prestasi, inspirasi, dan aspirasi mahasiswa akuntansi. Perkenalkan, kami MC Aksara yang akan memandu podcast kali ini. Saya Khaira Fazdana Irosida bersama rekan saya. Dan saya Ahmad Junaidi. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dengan narasumber yang gak kalah keren. Dan kita akan membawakan podcast dengan tema Kampus Dalam Radar, memotret dunia informasi mahasiswa. Oke, jadi kalau bicara soal prestasi nih Jun, yang terlintas di pikiran kita itu nggak cuma cemerlang di bidang akademiknya, tapi juga di prestasi-prestasi non-akademiknya. Betul banget Tora, dan hari ini kita beruntung banget karena kedatangan narasumber yang keren banget dan telah menorehkan banyak banget prestasi hingga menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Aisyah Dwi Aulia Islami. Halo Kak Aisyah. Halo. Selamat datang Kak Aisyah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Ya terima kasih, alhamdulillah hari ini sehat dan cukup hektik juga hari ini. Alhamdulillah sekali. Gimana nih perasaan kakak bisa diundang di podcast kali ini? Oke, jadi mungkin yang pertama agak kaget juga ya, karena ini pengalaman pertama saya untuk menghadiri podcast di fakultas dan tentunya happy juga. Oke, boleh dong Kak cerita aja sedikit untuk kesibukan akhir-akhir kakak hari ini. Oke, jadi untuk pengenalan dulu mungkin ya Kak ya. Jadi kenalin, aku sekarang lagi berkuliah dan di semester 6 di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Saat ini kesibukanku itu lagi magang. Dan kebetulan juga di sela-sela magang tersebut ada kegiatan aktivitas dari beasiswa. Oh begitu. Oke, jadi kami senang sekali untuk kesempatan kali ini bisa berbincang-bincang dengan Kak Aisyah untuk membahas perjalanan kakak selama menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita membahas topik yang pertama. Tentunya banyak banget para sobat akuntansi yang sudah penasaran dan ingin tahu nih Kak. Untuk yang pertama nih Kak, boleh dong Kak ceritain ke kita buat bagaimana sih cara kakak untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan prestasi apa aja sih Kak yang sangat mendalam ya, Yang sangat paling membanggakan berkesan gitu iya. Kak, apa itu Kak? Oke, jadi ini untuk pertanyaan pertama ya. Jadi bagaimana sih cara untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama, kita harus bisa mencari skala prioritas kita. Di mahasiswa berprestasi itu, apa sih yang mau kita lakukan? Apakah kita bisa mencetak di prestasi akademik ataupun non-akademik? Itu jadi kita harus bisa buat skala prioritas terlebih dahulu. Mau bagaimana kita berprestasi seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, apa sih prestasi yang paling berkesan sekali? Waktu itu saya ingat tepat di tahun 2023, saya pernah diajak oleh kakak tingkat saya, mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Mbak Rani sama Mas Mugi. Jadi mungkin adik-adik nggak tahu ya kenal Bang Gede kira-kira. Udah lulus mungkin, jadi itu pengalaman pertama saya ikut lomba di tingkat internasional. Dan alhamdulillahnya dari lomba tersebut saya dan tim yang kebetulan ada kakak tingkat tadi itu meraih juara 2 di tingkat internasional. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan di situ. Oke, keren sekali ya ternyata pengalamannya. Oke, di pengalaman tersebut Kak, apa ada tantangan terbesar selama perjalanan kakak menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, jadi untuk pengalaman lomba tadi itu kan itu pengalaman lomba pertama ya kayak. Jadi itu pastinya awalnya saya nggak mau ambil lomba tersebut karena takut menjadi beban tim, beban kelompok, beban anggota yang kakak tingkat tadi. Cuman karena dari dukungan beliau-beliau ini yang sudah emang expert di bidangnya, saya tetap ikut aja. Dan ternyata alhamdulillahnya dengan adanya bimbingan dari mereka, arahan dari mereka, dan ilmu-ilmu yang diberikan, jadi bisa mampu untuk bisa mendapatkan juara tadi. Keren Wah, sekali. keren banget ya Kak ya. Kalau didengar-dengar kakak ini banyak banget ya meraih prestasi di berbagai banyak bidang. Ada kata ini agak grogi gitu kan kampus ya. Wah, prestasi kakak ini banyak banget kayak. Nah terus ngomongin nih Kak, gimana sih cara kakak untuk menjaga konsisten dan manajemen waktu nih Kak? Dan kan kita juga sibuk nih Kak sebagai mahasiswa dalam organisasi mungkin Kak, terus habis itu akademik yang terutama, jadi kakak juga ikut banyak lomba ya, dan yang terakhir magang ini Kak, gimana strategi manajemen waktunya? Oke.
Jadi untuk manajemen waktu tadi, yang pertama kita identifikasi dulu. Jadi sebelum kita identifikasi itu kita buat skala prioritas tadi. Jadi apa sih kebutuhan yang paling mendasar kita, apa yang akan kita prioritaskan, apa yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah setelah kita identifikasi tadi, kita kasih namanya skala prioritas tadi. Urutkan apa kegiatan yang menurut kalian tuh emang benar-benar dikerjakan untuk dikerjakan lebih dulu gitu. Jadi menurut aku dari hal-hal skala prioritas tadi itu sangat membantu banget untuk kegiatan yang diprioritaskan itu seperti apa. Jadi untuk hal-hal tersebut itu bisa memanajemen waktu dengan baik dengan adanya skala prioritas tadi. Oke, keren banget nih insight-nya Kak Aisyah. Jadi kuncinya adalah di skala prioritas. Buat sobat-sobat akuntansi jangan lupa ya dicatat informasi penting yang sudah disampaikan Kak Aisyah. Betul banget tuh Ra. Nah Kak, tadi kan kakak bercerita tentang magang ya Kak ya, apalagi akhir ini kan magang. Terus itu kita tuh pengen tahu gitu loh pengalaman magang kakak itu kayak gimana, karena kita masih awam banget sama soal magang. Dan juga akhir-akhir ini kan banyak banget ya para sobat akuntansi yang sedang mencari tahu, dan ada juga nih Kak banyak banget ya sobat-sobat akuntansi yang sedang mempersiapkan buat magang. Jadi boleh cerita ke kita. Cerita pengalaman mungkin dari lokasi magangnya dan aktivitas magangnya gitu Kak. Jadi untuk magang sendiri di kampus-kampus atau utamanya di UM ini ada beberapa jenis magang. Ada 2 magang yang pernah aku ikutin, yang pertama magang mandiri sama magang yang konversi SKS. Nah magang mandiri ini Kak Aisyah pernah di DPRD Kota Malang. Waktu itu buat misi kegiatan kosong waktu liburan daripada nganggur nih, akhirnya aku gunain waktu luang itu untuk magang di DPR sana. Nah untuk sekarang yang aku laksanakan ini magang SKS, jadi perkuliahan selama 1 semester tadi dikonversi melalui magang. Dan itu kebetulan di Rektorat Universitas Negeri Malang lantai 4 di bagian SDM. Jadi pengalamannya sih sangat seru sekali karena membuka insight baru, pengalaman baru, dan pastinya ada ilmu-ilmu yang didapatkan setiap hari itu selalu bertambah. Oke, dan dari pengalaman yang sudah Kakak sampaikan tadi, ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan sama Kakak magang? Dan mungkin aja dari pengalaman itu bisa merubah pandangan ataupun pemilihan karir Kakak di masa depan. Jadi kebetulan kan aku ambil manajemen sumber daya manusia, jadi membahas tentang seputar bagaimana SDM itu mempengaruhi di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah kebetulan juga di lantai 4 di Rektorat Universitas Negeri Malang itu ada yang namanya divisi SDM yang membawai tentang tenaga kependidikan sama dosen-dosen itu seperti apa. Nah pengalaman berkesan selama magang itu Kak Aisyah itu disuruh untuk membantu membuat peraturan rektor. Jadi draft rektor itu semua dibantu oleh yang magang di situ. Oh gitu ya, ternyata perannya juga penting banget ya Kak. Nah soal yang dibicarain Kak soal magang itu ternyata nggak cuma soal kerja, bisa merubah cara pandang kita, dan juga yang paling penting tuh menambah pengalaman kita. Iya. Betul banget nih Kak. Ternyata setiap pengalaman kita jadi bagian penting dalam setiap proses berkembang. Ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan Kakak sudah menceritakan tentang proses ya Kak, dan bagaimana sih Kak cara Kakak untuk memotivasi diri Kakak dari awal sampai sekarang menjadi mahasiswa berprestasi, dan mungkin boleh dong Kak ceritain ke kita juga tentang refleksi diri Kakak itu bagaimana? Jadi waktu maba itu semester 1 tuh Kakak pernah punya goals. Jadi apa aja sih yang akan aku laksanakan di semester ini, semester ini, semester ini. Jadi di setiap ajaran baru di semester awal itu selalu aku tulis apa aja yang aku laksanakan di semester ini, apa targetnya, terus apa wish yang akan aku laksanakan, seperti itu. Jadi acuan-acuan tadi itu yang akan aku jadikan pedoman untuk di semester itu bagaimana. Jadi untuk motivasi kenapa sih aku ngelakuin hal tersebut, karena yang pertama dalam jadi kakak itu lihat orang tua tadi. Jadi orang tua itu menjadi poin penting aku untuk menjadikan segala aktivitasku di perkuliahan atau di luar perkuliahan itu untuk bisa menjadi yang terbaik, seperti itu. Wah, keren banget. Untuk yang refleksi diri tadi Kak, Kakak apakah pernah ada evaluasi dalam diri Kakak yang kayaknya aku harus berubah nih untuk di saat ini aku harus seperti ini, itu apakah ada, dan menurut Kakak apakah refleksi itu penting juga Kak? Oke. Pastinya refleksi diri itu sangat diperlukan, jadi sangat penting sekali karena dari hasil aku tadi waktu di awal semester selalu buat poin-poin apa yang aku laksanakan. Nah di setiap akhir semester tuh pasti akan selalu evaluasi apa aja sih yang belum terlaksana, terus bagaimana aku cara
apa sih yang buat aku belum melaksanain hal tersebut seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang dari poin-poin yang udah aku tulis di semester awal tuh aku jadikan refleksi diri. Jadi evaluasi kedepannya seperti apa. Oh begitu, ternyata selain motivasinya sudah disampaikan tadi, refleksi diri itu juga penting gimana kita melakukan evaluasi agar lebih baik untuk kedepannya. Dan refleksi diri itu juga bisa untuk merubah langkah hidup kita dan mengarahkan langkah kita untuk ke depan. Betul banget tuh, Ra. Nah Kak, tadi kan sempat menceritakan tentang refleksi diri Kakak ya Kak. Dan bagaimana sih Kak, mungkin ada gak sih Kak pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan dalam diri Kakak di masa lalu? Oke, mungkin untuk flashback ke masa lalu ya, pesan-pesan yang aku sampaikan itu yang pertama, ingatlah apapun yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan saat itu akan berbuah manis di saat yang akan datang. Jadi untuk pesan yang lalu mungkin selalu bersyukur dan selalu bangga untuk melihat Aisyah di tahun ini. Keren sekali Kakak. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri obrolan ini, boleh dong Kak kasih pesan inspiratif buat sobat-sobat akuntansi semua, karena sobat-sobat akuntansi ini sedang berjuang untuk meraih mimpinya juga. Oke, jadi menurut aku di bangku perkuliahan itu merupakan sebuah momentum yang sangat besar untuk bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kalian, entah dalam pengalaman organisasi, dari lomba-lomba, lalu untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya yang memang berdampak dan berimpact untuk diri kalian sendiri. Jadi di bangku perkuliahan ini aku ngasih saran ke kalian untuk benar-benar bisa manfaatkan potensi diri kalian, entah itu yang belum dimiliki ataupun yang udah dimiliki bisa diasah kembali. Jadi di bangku perkuliahan ini memang betul-betul momen yang sangat tepat untuk bisa improvement skill, improvement diri, karakter, dan mungkin ke hal-hal yang lainnya. Benar sekali, kita harus manfaatkan bagaimana kita di bangku perkuliahan tuh ya Kak. Nggak kerasa juga kita sudah berada di akhir obrolan. Jadi semoga kisah dari inspirasi Kak Aisyah ini bisa menginspirasi sobat-sobat akuntansi semuanya. Iya nih, tadi kan kayaknya sudah menceritakan tentang bagaimana sih meraih prestasi, terus manajemen waktu sampai refleksi diri pribadi ya Kak ya. Untuk kami terima kasih Kak atas meluangkan waktu dan bisa hadir dan berbagi cerita di podcast ini. Semoga cerita Kak Aisyah ini bisa menjadi pemantik semangat buat teman-teman semua yang sedang berjuang untuk meraih mimpinya. Dan buat sobat-sobat akuntansi atau yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk terus gali potensi diri, refleksi diri dari setiap proses, dan terus semangat untuk menjalani peran sebagai mahasiswa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Haira. Dan saya Juna pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.